Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukuri nikmatillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Tarekat atau torekoh. Tarekat atau torekoh kalau tidak salah jalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tarekat atau torekoh termasuk syariat atau amalan yang dilakukan di hati atau pikiran, entah diilmuinya atau tidak diilmui. Amalan atau perbuatannya hati atau pikiran disebut tarekat atau torekoh. Perkumpulan torekoh atau biasanya amalan itu dibimbing oleh guru mursyid yang seperti itu kalau tidak salah disebut khususiyah atau amalan yang digurukan atau wajib ada ijazah dari guru, entah guru mursyidnya berawal dari siapapun. Dan biasanya mursyid yang ada dari mursyid yang sebelumnya mengangkat mursyid setelahnya selanjutnya atau menunjuk menjadi mursyid berikutnya. Tarekat atau tarekoh jalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan ma'rifat ke zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu pondasinya iman Islam. Bila pelaku tarekat atau tarekoh salah iman atau salah yang dianggap Tuhan, tentu amalan bertorekohnya yang dilakukan secara kontinu atau terus menerus setiap hari tentu akan sia-sia kelak di akhiratnya. Dan biasanya orang pelaku torekoh dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala juga dipahami dengan disamakan amalan torekoh atau tarekatnya, atau dipahami dengan hati dan pikirannya juga, dan terjebak di dalam memahami lafal la haula wala quwata illa billahil aliyul azim, dan juga bertauhid bermata sebelah atau hanya iman sisi ayat Allah titik-titik dekat titik-titik saja, dan menyelisihi sisi ayat Allah titik-titik di atas titik-titik, juga menyelisihi seruan ayat Al-Quran dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tauhidnya menyesuskan dirinya sendiri. Kebanyakan pelaku torekoh tauhidnya seperti itu. Ada yang memahami Tuhannya setelah Nur Muhammad mengembang dipahami menjadi Ahmad, dan si Ahmad dipahami kalam qadim. Sedangkan yang disebut kalam qadim itu yang awal, yang tidak ada permulaannya, atau maha awal dan maha akhir yang tidak ada permulaannya dan tidak ada kesudahannya. Ada juga yang memahami Nur Muhammad, Nabi Muhammad, ruhnya dan Tuhannya dipahami menjadi satu kesatuan dalam dirinya, sedangkan sifatnya tidak ada yang menyebutkan menyatu, yang ada maha menyempitkan semua makhluknya. Intinya yang menyelisih seruan ayat Al-Quran yang dipuja hanyalah berhala atas prasangkanya sendiri, seperti yang disabdakan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dihadapi Imam Al-Mahdi sama dengan yang dihadapi beliau. Zaman jahiliyah berhala dipatungkan, sedangkan saat ini berhala tersimpan rapi dalam hati pikiran pemujanya.
mereka menyelisihi seruan ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau seruan ayat Al-Quran. Orang yang demikian ayat Al-Quran saja diselisihi, apalagi kebenaran dari orang lain. Wes bablas angine. Begitu juga pelaku thariqah yang salah Tuhan bila mendapatkan bisikan gaib, pastilah dari syaitan atau iblis. Bisikan itu bisa benar, akan tetapi suatu saat akan menyesatkan, dan itu pasti. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.